Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qala aina turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Qala la ghairu anni ahbabtuhu fillah. Qala fa inni rasulullah ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ada seorang laki-laki yang akan mengunjungi saudaranya di suatu kampung lain. Lalu Allah mengutus malaikat untuk mengawasi jalannya. Maka ketika mendatanginya, malaikat itu bertanya, "Mau kemana kamu?" Laki-laki itu berkata, "Saya mau menemui saudara saya di kampung ini." Malaikat bertanya, "Apakah kamu mendapat suatu nikmat darinya?" Ia berkata, "Tidak, selain saya mencintainya karena Allah." Malaikat berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karenanya." Sesungguhnya Islam menginginkan kaum muslimin agar mereka hidup di dunia ini dalam keadaan bahagia sebelum mendapatkan kebahagiaan mereka di akhirat. Di antara sebab terbesar untuk meraih kebahagiaan di dunia itu adalah kecintaan memimpin mereka dan menyebarnya rasa kasih sayang di antara mereka, sehingga semua masyarakat berada pada hati satu orang. Sebagaimana beliau Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu wudwun tada'a lahu sairul jasadi bisyahari wal humma." Permisalan orang-orang mukmin dalam kecintaan, kasih sayang, dan kelemah lembutan di antara mereka bagaikan satu tubuh yang apabila ada anggota badannya yang merasa sakit, niscaya seluruh tubuh itu ikut terpanggil, tidak tidur, dan demam. Karena itu, Islam mewajibkan setiap muslim untuk mencintai semua kaum muslimin pada umumnya dan menjadikannya sebagai penyempurna agama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshurus salama bainakum." Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah kalian akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya pasti kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Dari Abu Umamah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa man'a lillahi faqad istakmalal iman." Barang siapa mencintai karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menghalangi karena Allah, maka sungguh imannya telah sempurna. Dari Anas bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah salah seorang dari kalian itu beriman dengan sempurna sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Islam telah mensyariatkan bagi kaum muslimin suatu syariat yang mana jika mereka mengerjakannya, pasti mereka akan saling mencintai. Maka Islam memerintahkan kaum muslimin agar menegakkan sholat dan berkumpul untuk menegakkan baik dalam sholat 5 waktu, sholat Jumat, maupun sholat dalam 2 hari raya, dan mewajibkan agar sholat-sholat itu dilaksanakan di masjid-masjid kampung, supaya setiap penghuni kampung itu dapat berkumpul di masjid mereka sebanyak 5 kali setiap hari. Mereka saling berkenalan di antara mereka. Orang yang terpelajar di antara mereka mengajarkan orang yang tidak terpelajar.
pelajar di antara mereka. Mereka merasa kehilangan ketika ada yang tidak hadir, sehingga mereka menjenguk orang sakit dan membantu orang yang memerlukan bantuan dan mendoakan keselamatan bagi orang yang tidak hadir. Mereka bisa bermusyawarah di dalam permasalahan penting bagi mereka, baik dari urusan-urusan agama maupun urusan-urusan dunia. Mereka saling tolong-menolong dalam memecahkan kesulitan-kesulitan mereka, dan tidaklah diragukan lagi bahwa perilaku-perilaku ini akan membangkitkan ruh kasih sayang dan lemah lembut di antara kaum muslimin, dan mendorong salam tersebar di antara mereka. Sungguh telah sampai perintah Nabi Muhammad SAW tentang sebab-sebab bangkitnya ruh kasih sayang di antara kaum muslimin, yaitu beliau memerintahkan agar menyamakan shaf di dalam sholat sehingga menjadi seperti shaf-shaf para malaikat, dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkan bangkitnya ruh kasih sayang dan kecintaan, sebagaimana karena tidak ratanya shaf akan menjadikan perselisihan dalam hati mereka. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqimus sufufa wa hadu bainal manaqibi wa syuddul khalala walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatil lisyaitan wa man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah." Tegakkanlah barisan-barisan itu, ratakanlah di antara pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah kosong, lunakkanlah tangan kalian terhadap tangan-tangan saudara-saudara kalian, dan jangan biarkan tempat-tempat terbuka untuk setan. Barang siapa yang menyambung shaf, niscaya Allah menghubungkannya dengan rahmat, dan barang siapa memutus shaf, niscaya Allah memutuskannya dari rahmat. Dari An-Nu'man bin Bashir, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La tusawwuna sufufakum aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum." Sungguh hendaklah kalian meratakan shaf-shaf kalian, atau jika tidak, sungguh Allah akan menimbulkan perselisihan di antara wajah-wajah atau hati-hati kalian. Maka hal itu menunjukkan wajibnya meratakan barisan-barisan, sebagaimana pula menunjukkan atas besarnya buah konsisten dengan perkara ini, yaitu bahwasanya hal itu akan menghasilkan bersatunya akal pikiran dan bertemunya ruh-ruh dalam dan kelembutan karena berkumpul berdasarkan ketaatan kepada Allah. Begitu pula Islam memotivasi untuk bersedekah dan menganjurkannya karena di dalam terdapat kepedulian terhadap orang fakir, dan untuk menghilangkan rasa iri mereka atas orang-orang kaya, dan membangkitkan roh kecintaan dan kasih sayang di antara hati orang-orang fakir dan hati orang-orang yang kaya, telah bersikap lemah lembutnya orang-orang kaya terhadap orang-orang fakir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Maksudnya adalah membersihkan mereka dari sifat kikir dan bakhil, dan menyucikan mereka dari rasa sombong dan membanggakan diri terhadap orang-orang fakir, serta membangkitkan ruh kasih sayang dan keharmonisan di antara orang-orang fakir dan orang-orang kaya. Sebagaimana juga Islam memotivasi untuk memberikan hadiah dan menerimanya, memberikan makan, serta mendatangi undangan, karena yang demikian itu akan memperkuat hubungan dan mewujudkan kedamaian. Karena Rasulullah SAW yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Maka Rasulullah SAW senantiasa menerima hadiah dan membalasnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Lau du'itu ila dira'in aw qura'in la ajabtu, wa la uhdiya ilayya dira'un aw qura'un laqabiltu." Kalaulah aku diundang untuk makan lengan atau betis hewan, sungguh aku akan menghadirinya. Dan kalaulah dihadiahkan kepadaku lengan atau betis hewan, sungguh aku akan menerimanya. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Apabila salah seorang dari kalian diundang ke suatu pesta walimah, maka hendaklah ia mendatanginya. Sebagaimana juga Islam memotivasi untuk saling memberi hadiah walaupun sedikit. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan untuk memberi tetangganya yang lain walaupun hanya ujung kaki kambing. Dari Abu Dzar, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya dan bagilah kepada tetangga-tetanggamu. Di antara dalil yang memotivasi hal tersebut adalah sabda Rasulullah SAW, "Tahadau tahabbu." Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, pasti kalian saling mencintai. Sebagaimana diriwayatkan betapa sukanya Nabi Muhammad SAW kepada kecintaan dan keharmonisan di antara kaum muslimin, bahwasanya beliau senantiasa menganjurkan mereka agar saling menziarahi dan terus memotivasi terhadapnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridun nada munadin minas sama, tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Barang siapa menengok orang sakit, niscaya ada penyeru yang menyeru dari langit, "Kamu itu baik dan baik juga perjalananmu, dan kamu telah mempersiapkan tempat singgahmu di surga." Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَهُ 70 أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ." Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang sakit pada waktu sore, kecuali akan keluar bersamanya 70.000 malaikat yang memohon ampun baginya sampai pagi, dan dia mendapatkan taman di surga. Barang siapa menjenguk pada waktu pagi, maka keluar bersamanya 70.000 malaikat yang memohon ampun baginya sampai sore hari, dan dia mendapat taman di surga." Dari Mu'adz, dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berfirman, "Wajabat mahabbati lilladina yatahabbuna fiyya wa yatajalasuna fiyya wa yatabadaluna fiyya." Kecintaanku itu wajib tercurah bagi orang-orang yang paling mencintai karena Allah, saling duduk karena aku, serta saling memberi karena aku. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madarajatihi malakan falamma ata alaihi qala, aina turid? Qala, uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Qala, la ghayra anni ahbabtuhu fillahi. Qala, fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi." Ada seorang laki-laki akan mengunjungi saudaranya di suatu kampung lain. Lalu Allah mengutus malaikat untuk mengawasi arah jalannya. Maka ketika mendatanginya, malaikat berkata, "Hendak kemana kamu?" Ia berkata, "Saya hendak menemui saudara saya di kampung ini." Malaikat berkata, "Apakah kamu telah mendapatkan suatu nikmat darinya?" Ia berkata, "Tidak, melainkan karena sungguh saya mencintainya karena Allah." Malaikat berkata, "Sungguh, aku adalah utusan Allah kepadamu, bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya karenanya." Kalaulah kita terus mencermati syariat Islam yang telah disyariatkan untuk menyebarkan ruh kecintaan di antara kaum muslimin, sungguh kita tidak akan mampu mengikutinya. Karena semua syariat telah disyariatkan untuk tujuan itu, dan segala apa yang yang dilarangnya, maka ia dilarang karena sifat rakus terhadap kecintaan dan kasih sayang, serta memutus apa saja yang mengakibatkan permusuhan dan kemarahan.
Wahai sekalian kaum muslimin, saling mencintailah kalian dengan ruh dari Allah. Saling berziarahlah karena Allah, dan hendaklah setiap muslimin itu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara mencintai kaum muslimin semua. Sungguhnya kalian akan mendapatkan keutamaan agung dan pahala yang besar. Dan dari itu juga bahwa Allah mencintai siapa saja yang mencintai kekasihnya. Allah mencintai orang-orang yang beriman dan mencintai orang-orang mukmin yang mencintai mereka. Sebagaimana di dalam sebuah hadis bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintainya karenanya. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma tahabbathnani fillahi ta'ala illa kana afdalahuma ashadduhuma hauban li sahibihi." Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah kecuali orang yang lebih utama dari keduanya itu adalah orang yang paling besar kecintaannya terhadap saudaranya. Dan di antaranya juga adalah bahwa cinta karena Allah itu adalah ciri kesempurnaan iman, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Di antara yang lainnya juga adalah bahwa cinta karena Allah itu merupakan sebab yang paling besar untuk memasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Al-akhila'u yawma'idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masukkanlah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Di antaranya juga adalah bahwa cinta karena Allah itu akan menjaga pelakunya dari suasana panas pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabbuna bijalali, al-yawmu idilluhum fi dilli yawma la dilla illa dilli. Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku. Pada hari ini akan aku naungi mereka di dalam naunganku, pada hari di mana tidak ada naungan pun sekali kecuali naunganku. Di antaranya juga bahwasanya cinta karena Allah itu akan mewujudkan keriduan dan kegembiraan bagi mereka pada hari ketakutan yang sangat besar. Dari Umar bin Khattab dia berkata, Nabi SAW bersabda, Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya'a wa la syuhada'a yaghbituhumul anbiya'u wa syuhada'u yawmal qiyamati bima kanihim minallahi ta'ala. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? Qala qul qaumun tahabbu bi ruhillahi 'ala ghairi arhamin bainahum wala amwali yata'atawnaha. Walillah inna wujuhahum lanurun wa innahum ala nurin la yakhafuna idha khafan nasu wa la yahzanuna idha hazinan nasu wa qara'a hadhihi al-ayah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu benar-benar ada beberapa orang yang mana mereka itu bukanlah para nabi, bukan juga orang-orang yang mati syahid, namun para nabi dan orang-orang yang mati syahid berangan-angan seperti mereka karena kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau akan memberitahukan kepada kami siapa mereka itu? Beliau bersabda, mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai karena Allah tanpa ada hubungan keluarga di antara mereka, tidak juga karena harta-harta yang mana mereka saling memberikannya. Maka demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka itu benar-benar bercahaya dan sungguh mereka itu di atas cahaya. Mereka tidak merasa takut apabila orang-orang ketakutan dan mereka tidak bersedih apabila orang-orang bersedih. Dan beliau membaca ayat ini, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di antaranya juga adalah bahwa orang yang mencintai karena Allah, maka ia akan merasakan manisnya iman
sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdafa finnar." Ada 3 perkara, siapa saja yang semuanya itu ada pada dirinya, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu barang siapa yang nama Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya, sesungguh seseorang yang mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan orang yang tidak suka untuk kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari sebagaimana dia tidak suka kalau dia dicampakkan ke dalam neraka. Di antaranya juga adalah bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu sebagian mereka akan memberikan syafaat kepada sebagian yang lain pada hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman, "Yauma la yughni maulan an maulan syai'an wa la hum yunsurun." Yaitu hari yang mana seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Maksudnya adalah sebagian mereka itu akan tercukupi oleh sebagian yang lain, dan sebagian mereka akan memberi manfaat kepada sebagian yang lain. Para kekasih hendaklah menjaga kelanggengan cinta sehingga dengannya mereka dapat mengambil manfaat. Sesuai sabda beliau Rasulullah SAW, kepada orang-orang yang Allah naungi mereka di dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan pun kecuali naungannya. Warjulani tahabba fillahi jatama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dan 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul di atas jalan Allah dan berpisah juga di atas jalan Allah. Dan memperbaiki diri untuk dapat kembali kepada Allah dan kepada kecintaan, hal itu menuntut kesabaran seorang kekasih dan menuntut tindakan menutup mata dari kealpaan dan tidak memarahinya serta memaafkan kesalahannya. Maka apabila kamu mencintai seseorang karena Allah, maka bersikap rakuslah agar cinta ini terus bersinambung sampai kematian memisahkan kamu berdua. Dan apabila kekasihmu sudah meninggal, jadilah orang yang setia saudaramu dengan terus berdoa untuk kebaikannya dan memohonkan ampunan baginya, dan menanyakan kondisi keluarganya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tetap memperhatikan kondisi mereka serta memenuhi keperluan-keperluan mereka. Pada zaman dahulu, sebagian salaf memperhatikan keadaan orang-orang yang berada di bawah tanggungan dan keluarga saudaranya dan memenuhi keperluan-keperluan mereka setelah kematiannya selama 40 tahun. Udah agak ngantuk nih.